Shalom, selamat datang kembali di renungan singkat pada kesempatan hari ini. Saya akan membawakan renungan dari Mazmur 77 ayat 1 hingga selesai. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat untuk mengerti dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, dari perenungan yang telah saya baca, saya ingin kita bersama-sama, saya juga ingin berbagi dari Mazmur 77 ayat 1 sampai selesai ini, di mana di sini pemazmur bagaimana dia merenungkan atau dia mengalami satu pergumulan yang membuat hatinya sedih, dia mengalami keraguan, bahkan dalam mencari Tuhan, dia mengalami masa-masa sulit, dan itu yang membuat dia begitu sedih. Jadi ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari Mazmur 77 ini tentang pengalaman yang sedih, tentang keraguan, dan tentang mencari Tuhan di tengah kesulitan. Ya. Poin yang kita bisa pelajari adalah kita jangan segan atau kita jangan malu untuk mengekspresikan rasa sedih itu, rasa putus asa. Kita harus tunjukkan aja bahwa kita memang benar-benar sebagai manusia mengalami tekanan, masa-masa sulit. Kita tunjukkan bahwa ya, kita memang merasa sedih dan putus asa. Tetapi dalam keputusasaan itu, dalam kesedihan itu, mari kita datang mencari Tuhan, ya. Walaupun kita merasa sedih dan mengalami tekanan yang cukup berat, sehingga kita putus asa, pemazmur mengajarkan kita untuk terus mencari Tuhan. Dan kita juga harus mengingat bahwa masa-masa sulit yang kita alami itu, kita harus tetap berdoa dan mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Selain itu, pemazmur ini mengalami kesedihan. Dia tidak diam dengan kesedihannya, tetapi dia mencari Tuhan dan tidak lupa berdoa dan tetap mencari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saya bisa bacakan dari Mazmur 77 ini ayat 12 mengatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Jadi dari Mazmur Azab ini kita melihat bahwa kesedihan yang dialami, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap berdoa, dan dia juga tetap mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang mujizat-mujizat Tuhan yang dia sudah rasakan dari itu masa lampau maupun sekarang. Dan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melupakan berkat-berkat yang sudah kita terima dan bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Dan harus ingat bahwa di tengah kesulitan apapun, tekanan hidup yang kita alami, seberat apapun, di situ ada pengharapan di dalam Yesus. Jadi pemazmur ini menemukan pengharapan di dalam Yesus dengan dia mengingat sifat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa menemukan pengharapan dalam iman kita yang terus berproses. Ya, mungkin dalam mencari Tuhan dalam kesedihan kita, mungkin kita bisa mengekspresikannya, dan juga keraguan itu akan selalu ada, ketakutan itu selalu ada, kepastian itu selalu ada, itu karena kita masih manusiawi. Tetapi yang penting di sini kita harus
mengakuinya, percaya kepada Tuhan dalam proses iman kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Seperti yang Mazmur ini rasakan bahwa dalam tekanan, kesulitan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita untuk belajar jujur akan perasaan kita ketika kita mengalami kesedihan, mengalami tekanan, masalah. Mari kita jujur mengekspresikannya di hadapan Tuhan. Meskipun itu sangat berat, meskipun itu sangat gelap bagi kita, meskipun itu sangat sedih bagi kita, tetapi kita juga harus belajar mengingat bahwa perbuatan Tuhan yang baik itu adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dia telah menebus kita, dia juga telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati berkat-berkat yang telah kita terima selama ini. Tuhan Yesus memberkati.